Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap menerima makanan rohani pada pagi ini. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat-Mu yang baru juga, sehingga kami memiliki pengertian dan memahami firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, hati hamba melayani Yesus. Diambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Salah satu dari 12 murid Yesus yang jarang sekali disebut di dalam Alkitab adalah Andreas. Hanya ada 3 kali Andreas disebut di dalam Alkitab, yakni yang pertama ketika ia membawa Petrus untuk bertemu Yesus. Yang kedua ketika ia membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan yang ketiga adalah ketika ia membawa beberapa orang Yunani yang ingin bertemu Yesus. Dari ketiga kisah mengenai Andreas ini, kita dapati sikap dari Andreas yang selalu siap menempatkan dirinya di belakang orang lain, karena berkali-kali ketika orang menyebut Andreas selalu dengan sebutan saudara Simon Petrus. Andreas tidak mempersoalkan masalah kedudukan atau kehormatan. Yang menjadi soal bagi Andreas adalah bagaimana mengikut Yesus dan melayaninya sebaik mungkin. Sikap Andreas ini seharusnya dimiliki oleh semua orang percaya pada masa kini, agar pelayanan terlepas dari kepentingan pribadi untuk mencari kedudukan atau posisi. Pelayanan seharusnya menjadi sarana untuk mengikut dan melayani Yesus dengan sebaik mungkin, bukannya dipakai untuk mencari kehormatan ataupun kepentingan dan puji-pujian bagi diri sendiri. Marilah kita mengoreksi seluruh pelayanan kita. Apakah kita melayani karena mengikut Yesus dan dengan tulus hati mau melayaninya sebaik mungkin, atau kita melayani untuk mencari kehormatan? Mengikut dan melayani Yesus bukan soal kedudukan atau kehormatan, melainkan kerelaan dengan hati hamba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesaksian hidup Andreas di dalam kisah Alkitab yang memotivasi kami untuk benar-benar melayani Tuhan dengan tulus, tanpa pujian, tanpa mengejar kepentingan pribadi, tanpa mengejar kedudukan, karena kami
menerima anugerah yang besar darimu, dan pelayanan adalah sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi ini, sertai kami sepanjang hari ini, berkati kami apapun yang kami lakukan. Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.